para pembeli unit ini apakah bisa ikut voting? Ya memang karena maksudnya pembeli unit yang sudah lunas boleh ikut voting atau tidak? Ya iya, karena mayoritas kan pengadilan menganggap mereka itu kreditur, tidak diakui sebagai pemilik unit, maka otomatis ikut voting. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, serta share bila Anda menyukainya. Terima kasih. Apa lihat-lihat? Kangen ya? Kangen kan lo? Kangen, pasti kangen. Cuman lo gengsi. Hai guys, sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya, biar kami dapat membuat konten-konten yang menarik lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa tekan tanda like bila Anda suka dengan video ini. Terima kasih. Maksudnya pembeli unit yang sudah lunas boleh ikut voting atau tidak? Ya iya, karena mayoritas kan pengadilan menganggap mereka itu kreditur, tidak diakui sebagai pemilik unit, maka otomatis ikut voting. Cuma masalahnya begini loh, kalau perusahaan developer sudah mengajukan pilot, mau voting atau tidak, dia sudah pasrah itu harta, ambil sana deh. Itu loh, itu jadi para pembeli unit itu harus sudah siap mental seperti itu. Kalau developer itu sudah mengajukan permohonan pilot, berarti dalam hatinya ini harta gue semua, lu bagi sana, ya cukup atau tidak terserah deh. Dia udah angkat bendera, dia tidak mungkin mengajukan pilot kalau dia masih punya uang. Dia sudah menghitung ini uang yang sudah penjual. Waktu dia jual, uangnya sudah dikantongin sama dia, sudah diputar, mungkin sudah dipakai main kasino di Singapura, ya. Ya. Sekarang tanah yang sudah dia jual ke rakyat, dia gabungkan lagi ke bank, duitnya dapat dia lagi. Hanya dari situ kan berarti kan sudah double kan, tagihan atas tanah yang sama. Ya tidak mungkin lagi lah dia bayar. Berarti makanya dia bilang ya ambil sana. Makanya orang mengajukan pilot adalah ya udah ambil sana. Jadi jangan ada tambahan di luar itu. Secara etika kan tidak boleh itu Pak. Secara etika ya jelas, tapi secara hukum dia bisa karena undang-undang mengatakan boleh. Lebih penting mana, etika atau 3 triliun? Kalau harus milih etika atau 3 triliun? Pilihan yang dilema ya Pak. Oke, kalau dulu BI checking itu kadang diakui sebagai kreditur kedua, kadang tidak. Sekarang ini lebih trennya pengadilan niaga sudah menganut prinsip harus hadir kreditur keduanya, harus hadir. Berarti sudah praktis sudah tidak diakui lagi hanya dengan bukti BI checking. Masalahnya tidak ada upaya hukum untuk memaksa kreditur kedua itu hadir. Coba kalau dia kreditur kedua itu adalah bank swasta, mana bisa dipaksa, suka-suka dia. Kalau bank pemerintah masih bisa, dua-duin aja dia ke OJK atau ke kejaksaan. Lu kenapa lu nggak mau mendaftar sebagai kreditur kedua? Ada apa? Ya kan? Ya pasti akan mikir dia 2 kali kalau you bikin pengajuan ke kejaksaan atau ke OJK. Itu karena BUMN. Tapi kalau bank swasta, EGP deh katanya.
Jadi tidak ada upaya hukum resmi untuk memaksa kreditur kedua agar mau jadi kreditur kedua di pengadilan niaga. Itulah salah satu masalah yang paling susah. Nggak. Kan PKPU itu kalau dikabulkan homologasinya ya bisa diajukan kasasi. Tapi kalau ditolak itu tidak ada upaya hukum. Kalau dipilotkan tidak ada upaya hukum. Jadi kalau PKPU-nya berakhir kalah voting, pilot tidak ada upaya hukum. Ya. Kalau PKPU-nya berakhir homologasi masih bisa kasasi. Gitu. Hanya itu upaya hukumnya. Makanya kenapa PKPU lebih efektif, karena begitu pilot nggak bisa lagi upaya hukum. Itu enaknya bagi kalau kita memakai PKPU untuk mempilotkan debitur. Dia nggak bisa upaya hukum kalau udah pilot. Ya efektif. Makanya sekarang ini perbandingan PKPU sama perkara pilot itu boleh dikatakan antara per perkara pilot hanya sekitar 10%. 90% adalah PKPU. Itu gara-gara upaya hukumnya itu tidak ada. Jadi begitu pilot ya sudah. Ya mungkin ada pepatah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, bukan? Benar nggak itu? Usaha, ya? Benar sekali. Usaha tidak mengkhianati hasil. Yang kedua, kenapa orang berebut membeli tas LV sama Hermes? Saya mau tanya, diburu terus kenapa? Berarti kan karena kualitas, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah, saya memang sejak saya pertama kali kerja di OCK Ligis, bos gue itu dulu. Ini ada sejarah nih ya. OCK Ligis itu adalah bos saya yang pertama. Saya masih ingat gaji saya pertama itu 200.000, kantornya di Glodok. Itu tahun 82. Saya masih ingat sidang pertama saya naik bis kota. Dasi saya pasang di toilet pengadilan. Ya. Waktu Bang Oce nanya berapa gajinya, berapa aja Bang, yang penting cukup bayar kos. Tahu-tahu pas di akhir karir dia 5 tahun terakhir, dialah saingan saya yang paling besar. Jadi anak gua lawan bos, ya. Sampai kemudian dia masuk penjara. Bos gua yang kedua adalah Adnan Buyung Nasution di kantor internasionalnya. Disitulah saya tahu bahwa lawyer itu bisa kaya. Disitulah saya menemukan pengacara-pengacara bule. Kalau dulu saya waktu kuliah di Bandung, saya tidak mau jadi pengacara karena pengacara di Bandung waktu itu saya lihat kijangnya, mobilnya butut semua, mogok melulu di jalan, ya. Tapi waktu saya masuk ke kantor Buyung, saya melihat bule-bule dan disitulah saya diterima waktu itu, dan tiap hari harus berurusan dengan pengacara-pengacara top dunia, dan ya. Cuma waktu itu saya nggak lama di sana. Saya dikirim oleh Profesor Subekti, penulis KUH Perdata, untuk masuk ke Bank Indonesia. Kerja di Bank Indonesia, calon pimpinan katanya kan. Saya tanpa mikir, saya tinggalin Buyung tanpa mikir, karena saya tergoda dengan gedung Bank Indonesia yang tebal-tebal, saya yakin duitnya banyak.
Ya, saya masih ingat ternyata Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah adik kelas saya itu di training, adik kelas saya. Ya, tapi saya baru begitu masuk kerja di sana, mungkin saya bulan kedua, ketiga sudah mulai stres. Kenapa mulai stres? Mata pelajarannya gua nggak ngerti dan juga tidak mau mengerti. Bayangin harus belajar accounting, harus belajar neraca, sedangkan saya kan sarjana hukum. Kalau accounting neraca itu dari awal kita tidak ikutin, pasti selanjutnya akan berantakan. Ya, sampai padahal teman kita satu kelas itu adalah para sarjana akuntan dari UGM lah yang dapat beasiswa. Waktu itu saya masih ingat di Bank Indonesia pas lagi training, pas ujian, bahkan bikin debit kredit saya nggak tahu. Bayangkan, nggak tahu debit kredit karena saya tidak pernah mau belajar. Disitulah saya pernah, karena penderitaan itu berlangsung begitu lama, saya melihat juga masa depan susah karena saya lihat di sana udah 20 tahun, rumahnya masih di BTN, kok nggak bisa kaya gitu loh. Sementara aku waktu itu maunya kaya gitu. Akhirnya frustasi, bahkan pernah mau minum baygon, mau bunuh diri, ya, karena dari kecil saya selalu suara satu. Saya mau minum air, mau bunuh diri, tiba-tiba ada tukang beca depan rumah saya di Sunter lagi main gaplek dan mereka teriak-teriak, ketawa-ketawa. Disitulah saya sadar, kok tukang beca bisa bahagia ketawa-ketawa, kok aku bengkel Bank Indonesia. Langsung saya buang dan saya sejak itulah saya bertekad harus menjadi pengacara lagi. Harus jadi pengacara, dan disitulah saya keluar dari Bank Indonesia, masuk di law firm-nya Makarim Taira yang waktu itu salah satu luar biasa kenal, yang bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Di situ saya 20 tahun, enggak loh, saya 20 tahun di situ, 10 tahun jadi anak buahnya puluhan pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun di kantor pengacara yang pengacaranya bulenya 700 orang. Terus kembali ke Jakarta, saya jadi pimpinan dari Makarim Taira. Moralnya adalah, pesan moralnya adalah, untuk menjawab pertanyaan, menjadi pengacara sukses itu jam terbang itu sangat perlu. Jam terbang itu sangat perlu. Sekolah itu nanti boleh belakangan. Saya sambil iseng dapat master, dapat doktor juga, tapi saya tidak merasa praktek ilmu saya itu saya dapat dari S2 atau S3. Bahkan aku yang ngajari profesornya, ya, waktu S3. Ya, jadi jam terbang yang paling penting. Ya, yang kedua, pengacara-pengacara di daerah, kalau Anda mau jadi pengacara bisnis, ya harus di Jakarta, tempatnya di Jakarta, karena tanpa jam terbang yang tinggi ya susah, apalagi menjadi international litigation, ya. Dan yang ketiga, jadi jam terbang tinggi, yang negara harus membiasakan membangun nyali. Membiasakan membangun nyali, itu proses waktu. Dulu saya juga penakut waktu naik kapal laut dari Tapanuli. Waktu saya naik kapal laut dari Tapanuli nyampe di Tanjung Priok, boro-boro turun di Priok aja gua nggak berani karena nggak tahu jalan. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, ya kalau ada menteri lewat di mall, lewat Hotman Paris, orang akan memilih berfoto dengan Hotman Paris karena dengan gaya berliannya, dengan gaya sepatunya, ya. Tapi itu orang mungkin salah pengertian, selalu dikira itu dalam rangka pamer. Tidak, itu bagian dari identitas diri kamu. You have to show yourself. Ya, yang kedua,
convincing, meyakinkan, self confident. Kalau kau tetap merasa self confident, tentu cara bicara pun beda, gitu. Mungkin hanya saya pengacara yang berani pakai jas kayak gini, beli-beli, ya. Tapi itu tujuannya bukan untuk pamer. Ngapain pamer? Oh, ya. Tanpa pamer pun orang udah tahu saya sukses. Tapi itu perlu, terutama kalau menghadapi pengacara-pengacara bule. Bule-bule itu orangnya sombongnya bukan main. Pengusaha asing atau bule itu selalu menganggap orang Asia itu, terutama Indonesia itu nggak pintar, ya kan? Seolah-olah di bawah mereka. Tapi kalau datang ke ruang rapat, kita datang dengan dasi yang bling-bling kayak gini, ya udah langsung yang adanya di Milan, ya. Terus kita datang langsung ketok meja, ngetoknya bukan pakai tangan tapi pakai berlian gitu kan. Akhirnya mata dia, ya. Artinya itu juga secara shock terapi sudah ada duluan gitu loh. Karena lawyer itu kan kompetisi, persaingan. Jadi penampilan itu perlu, sangat perlu dan nyali dibangun. Karena hampir semua sejarah orang penting yang saya baca, mereka itu sukses karena nyali. Berani keluar dari rel yang normal. Itu. Perhatiin deh. Facebook, Bill Gates, semuanya mereka meninggalkan Harvard ekonomi. Ya, hanya untuk bermain-main komputer. Bayangkan Harvard ditinggalin, kampusnya ditinggalin, sekolahnya drop out. Begitu kira-kira. Ya itu menjawab pertanyaannya. Itu terlalu mahal di Indonesia ini. Terlalu mahal. dan laporan ke Bang Hotman, Pak Hotman itu actionnya lebih cepat daripada lapor secara yang normal. Sebagian, ada yang Itu yang sebagian dirasakan. tidak. Tergantung juga, kalau lawannya kuat juga tetap mentok. Ini ada pertanyaan. Saya, apalagi sesudah pandemi corona ini, sudah punya kesimpulan hidup, yaitu I want to be happy. Happy menurut saya tidak duduk di birokrasi. Dari dulu saya sudah ditawarin, dan bahkan dengan kekuatan uang saya pun saya bisa kampanye kemana-mana kalau saya mau, ya kan? Cuma saya memang tidak mau, tidak suka, karena aku orangnya apa adanya. Prabowo itu klien saya 20 tahun sampai sekarang. Dia bukan main, Gerindra malah sering diajakin, saya nggak mau. Prabowo itu klien saya, keluarganya semua klien saya. Waktu krisis moneter saya yang menyelamatkan perusahaannya dari kepailitan, ya. Terus ketua Golkar yang sekarang itu juga klien saya. Erik Menek BUMN itu klien saya dulu. Haritanu sampai sekarang klien saya Perindo. Jadi memang memang saya tidak bakat, Pak. Pertama saya tidak bakat, saya tidak bisa berbahasa basi. Dan dari segi duit saya pikir ya tentu jauh lebih besar lah kalau jujur ya. Kalau jujur jadi DPR atau menteri yang ada uang gajinya itu ya kecil banget lah dibandingkan dengan income gue sebagai pengacara gitu. Dan yang kedua, kebetulan walaupun saya bukan pejabat menteri, kalau jalan berdua sama menteri di mall, pasti Hotman lebih diminta foto dari menteri. Jadi untuk apa lagi gitu? Semua sudah lengkap. Makanya, jadi kita nggak boleh memimpikan semuanya. Apalagi dengan corona ini kan harus ada kesimpulan hidup mau jadi apa. Sangat cepat. Okay. Umur kita itu cepat berlalu. Bayangkan sudah 5 bulan di rumah. Sudah 5 bulan di rumah kayak isolasi. Berarti Pak Dr. 5. Hotman. Kenapa? Yes. Selama 5 bulan selama corona, masa PSBB dan kemudian physical and social distancing, apa hikmahnya bagi Pak? Hikmahnya adalah Yang bisa di-sharing kepada kita semuanya, Pak. hikmahnya adalah betapa perlunya kita menentukan tujuan hidup kita. Itu yang paling utama. Tujuan hidup kita mau jadi apa? Karena tujuan hidup kamu, kalau kau sudah merasa sudah tercapai, kau akan bahagia. Orang tidak bahagia karena dia frustasi tujuan hidupnya tidak tercapai. Jadi you have to decide now mau jadi apa. Ya, kalau saya sekarang ini tujuan hidupnya adalah
sebenarnya tidak lagi mencari uang walaupun duitnya datang sendiri, mau diapain? Masa nolak gitu kan? Terus Benar. saya itu kadang-kadang kalau saya bekerja, saya kan paling suka kerja jam 4 subuh. Karena saya selalu tidur jam 9, saya jam 3 udah renang, jam 4 saya udah kerja. Saya itu begitu matahari terbit, yang saya impikan, andaikan aku di Bali, sudah jalan pantai begini, jalan di pantai, terus sarapan di pinggir-pinggir hotel, terus melihat berbagai pemandangan, cewek-cewek cantik lagi jalan pagi, itu. Jadi memang tujuannya sudah itu, mau hidup tenang, ya. Kembali kepada jawaban. Yes. Kembali kepada jawaban, tujuan kamu itu apa? Tujuan hidupmu apa? Kalau saya merasa saya mau hidup tenang di akhir hidup, tentu ada 3 anak saya semuanya pengacara, semuanya lulusan dari Inggris. Ya, satu sudah jadi lawyer internasional, yang cewek dia pernah di Harvard sama di Queen Mary. Terus yang 2 ikut saya, ya, yang 2 ikut saya juga lulusan dari Inggris semua. Cuma kan seperti filsafat yang saya bilang, jam terbang sangat menentukan. Jadi saya selalu terus berusaha bimbing mereka, bahkan kadang-kadang saya kasih bonus khusus. Kalau ada perkara, lu ambil deh. Tujuan saya biar dia tertarik. Karena apa? Saya udah yakin kalau dia sudah mampu 2-3 tahun lagi, saya akan dansa-dansa di Bali dan berjalan pagi tiap sore dan berdisko tiap malam gitu. Luar biasa. Makanya sekarang ini pelan-pelan saya sudah buka usaha villa di Bali, sudah puluhan villa saya di Bali. Sekarang saya lagi bangun bar di Seminyak, namanya The Hotman Bar. Mungkin sebentar lagi. Ya, satu lagi bangun bar di dekat The Vince gitu loh. Tapi itu tujuannya untuk agar ada kegiatan di sana. Kalau kita dikasih panjang umur sih, ya umur nanti tua di sana lah, ya. Kita semua doakan. Ya. Pak Hotman yang luar biasa, yang sangat merakyat, yang sangat membantu untuk